bukan hanya mengenai kekerasan fisik saja. Jadi yang saya ketahui itu ada beberapa kekerasan, yaitu kekerasan secara fisik seperti mendorong, menampar, menendang. Yang kedua ada kekerasan psikis, yaitu dengan melontarkan kata-kata kasar, makian, cacian yang merendahkan si pasangan itu. Kemudian yang ketiga ada kekerasan seksual, yaitu pemaksaan dalam berhubungan seksual juga merupakan dalam KDRT. Yang keempat yaitu penelantaran rumah tangga dengan tidak menafkahi dengan cukup, bertanggung jawab dengan rumah tangga itu merupakan suatu KDRT penelantaran. KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya terjadinya KDRT adalah karena faktor kuasa. Misalnya seorang suami kepada istri, orang tua kepada anak, paman kepada ponakan, kakek kepada cucunya, atau juga anak yang sudah dewasa kepada orang tuanya yang berusia lanjut. Dan KDRT ini ada beberapa bentuk, ada yang fisik, ada juga psikologis atau seksualitas. Menurut saya, KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tapi bukan hanya untuk pasangan suami istri saja, bisa juga KDRT dilakukan oleh orang tua kepada anak, seperti membanding-bandingkan anak, pilih kasih kepada anak, merendahkan prestasi anak, itu juga termasuk KDRT. Soal KDRT adalah sebuah tindak kejahatan di mana yang meliputi sekelompok, bukan kelompok, masuk ke dalam di antara keluarga, di mana satu anggota keluarga itu melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarga lain. Secara khusus itu seperti seorang suami yang menganiaya istri atau sebaliknya. Menurut saya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikolog maupun kekerasan seksualitas. Yang pasti kita harus siap menjadi media untuk berdiskusi ya, untuk menjadi tempat curhat yang paling aman untuk dia, mendampingi dia, menemani dia. Jadi dia tidak ada rasa takut lagi untuk menceritakan tentang permasalahan KDRT-nya itu. Yang kedua, kita berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang akurat agar kita bisa minta bantuan ke profesional seperti ke bidang hukum, bisa ke psikolog juga. Pencegahan terhadap tindakan KDRT yang pertama mungkin dengan pendidikan atau pembelajaran bahwa keluarga adalah realitas saya. Kalau toh sudah terjadi tindakan KDRT, yang harus kita lakukan melakukan pelaporan kepada tindakan pada pihak berwajib. Dan yang kedua, kita mengayomi keluarga kita, si korban dengan memberikan suaka perlindungan, dengan memberikan motivasi bahwa semuanya menyayangi dia, juga memberikan bantuan secara psikologis, mendengarkan, memperbaiki kondisi psikologisnya. Kalau dari pihak orang tuanya sih mungkin saya kurang bisa membantu ya, karena saya masih kecil. Tapi kalau untuk saudara sebaya saya bisa menemaninya, saya bisa menjadi tempat cerita untuk dia, mensupport, menyemangati, dan lain-lain mungkin. Seperti tindakan detail lainnya biasanya kita lakukan sebuah mediasi di mana seorang pelaku dan korban mereka dikumpulkan, terus dicari jalan tengahnya, apa yang bakal dilakukan agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya emang dari sejak awal ketika dalam melakukan hubungan rumah tangga memang sudah toksik, dengan kata lain sudah melakukan tindak penganiayaan atau tidak kekerasan sejak lama, itu lebih baik kita putuskan saja, kita ceraikan saja di antara mereka agar tidak terjadi hal seperti itu. Emang soal agama memang bilang kalau misalnya jangan
jangan diperbolehkan untuk melakukan cerai. Tapi demi keselamatan dan kebaikan antara dua pihak, lebih baik diputuskan saja. Kecuali kalau emang udah terlalu parah, yang satu diputuskan saja, dan yang pelakunya ini, suaminya ini, mending dilaporkan ke polisi aja, biar memberikan efek jerah kepada si suami atau pelaku atau si istrinya sebagai pelaku. Tindakan KDRT itu jelas salah. Nah, saya kalau salah satu anggota keluarga saya ada yang terkena tindakan KDRT, yang pertama kita melakukan pendekatan, kita sharing seperti itu. Nah, untuk mendapatkan bantuan dan dukungan kita juga dapat memintanya melalui sosial media. Kemudian kita dapat melaporkan kepada lembaga kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye untuk KDRT sebenarnya merupakan sarana yang bagus untuk membantu para korban yang tidak bisa speak up, yang tidak bisa cerita, yang sudah trust isu dengan banyak orang, jadi bisa memadai korban-korban KDRT. Don't be afraid, be with you. Stop KDRT, sayangi, lindungi orang-orang yang kau cintai. Pesan saya kepada yang mengalami tindak kekerasan KDRT, jangan diam, itu saja. Segera laporkan ke polisi atau laporkan minimal ke keluarga terdekat. Gitu. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan tindakan KDRT. Kita harus selalu menghormati setiap anggota keluarga, tidak memandang usia, gender, dan status dalam rumah tangga tersebut. Jangan takut, you're not alone, I'm already help you. Stop KDRT, I want you to be happy.